Di Indonesia ini Pak, yang namanya properti itu tidak ada alasan gagal sebenarnya. Karena kita ini tidak seperti negara besar lainnya, di mana populasinya mulai shrinking, aging and shrinking. Kita lihat betapa besar dampak shrinking population even in a growing economy seperti China, ya kan? Dampak kepada propertinya. Senang sekali Pak, saya bicara dengan Bapak. Optimis tetap Harus Pak. Ya. Lah kita masih muda, gimana nggak optimis Pak ya? Iya betul. Iya. Pak, di podcast ini ada gamesnya Pak. Ayo. Nah kita sekarang nama gamesnya This or That. Jadi ada beberapa pilihan ya nanti, ada 2 pilihan, Bapak pilih salah satu ya. Ayo, Bapak investasi properti atau pasar modal? Properti yang selektif. Properti selektif, oke. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Pagi sampai sore. Iya. Pagi rapat lama? Paginya enggak, cuman Bu Ami tahu nih. Saya kalau tiap hari Selasa, pokoknya dari pagi sampai sore. Tapi sisanya saya memang jaga kira-kira setiap meeting itu nggak lebih dari 1 jam supaya tim tuh nggak banyak itu. Ya, jadi cuman di beberapa hari tertentu yang panjang. Yang panjang ya. Hari Selasa itu. Iya. Berarti kemarin ya. Kemarin. Iya. Iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Sering ya. Iya. Karena nonton podcastnya di YouTube. Iya. Iya kan. Banyak kayak gini. Iya. Bapak pilih pensiun di kota atau di desa? Di kota. Oh, karena orang kota ya. Lahir besar di kota kan? Iya. Udah biasa dengan hiruk pikuk ya Pak ya. Iya. Kan kita juga berbisnis di Bali Pak ya. Iya. Kan setiap kali kita ke Bali tuh merasa, waduh pengen pensiun di sini. Tapi saya kadang-kadang udah nginep sono seminggu ya Pak ya. Bosan. Gatel juga tapi saya pengen kerja gitu ya. Pengen macet betul. gitu ya. Karena kebetulan ayah orang tua saya juga kan kerja sampai umur 80-an Pak. Jadi memang kita melihat produktif itu ya harus. Iya. Kalau nggak ada kerjaan malah pusing Bapak. Iya benar ya. Dalam mengambil keputusan Bapak biasanya lebih mengutamakan intuisi atau logika? Intuisi berdasarkan data. Jadi realitas seperti yang tadi saya katakan Pak ya, by the time menyampai di table kita, itu data biasanya sudah ada, batas data tuh sudah kelihatan. Dan lanjut dari situ sudah harus menggunakan intuisi. Tapi biasanya saya minta tolong lengkapkan datanya dulu gitu. Karena kebetulan nature-nya saya dulu orang finance dan lain-lain, accounting, jadi saya suka data, saya suka lihat big data numbers. Iya. Superman atau super team? Super team, Pak. Super team. Atau Justice League gitu, Pak ya. Kalau olahraga Pak, Bapak pilih sepeda atau lari? Pilates. Oh, Pilates. Bukan sepeda. Kok ketawa sih udah? Yang ketawa biasanya ibu-ibu. Iya. Rutin? Rutin, Pak. 2 kali seminggu. Oh iya. Iya. Berat loh harganya kan? Berat kan? Iya, berat. Iya. Core muscle, Pak. Core muscle dan fleksibilitas. Ya kebetulan saya ini kan dibilang terlalu gemuk juga enggak, muscle juga cukup ada. Iya. Namun dengan menjalankan umur saya lihat sebenarnya sekarang banyak orang tuh lebih cukup jadi PR dari tubuhnya itu karena kurang lentur atau core muscle-nya Pak kurang Pak ya. Jadi saya juga saya lebih suka Pilates sebenarnya. Yang belakangan tren pedal belum nyoba? Belum. Udah nyoba tapi memang belum reguler Pak. Belum nemu juga ya keasikannya jangan-jangan. Oh, padel itu sangat menyenangkan Pak. Menyenangkan sekali. Itu olahraga yang menurut saya ya seperti semua olahraga difficult to master but easy to enjoy Pak ya. Kalau kita main tenis, mau surfing pertama juga susah gitu kan. Kita mungkin harus main sekali 2 kali baru bisa surfing. Padel itu kan pertama kali main kita bisa ceplok-ceplok udah bisa. Seru Pak gitu. Jadi memang kan saya mengerti sekali kenapa padel itu populer karena it's very easy to enjoy. Apalagi dari kita orang Indonesia yang memang biasa main pingpong sama badminton Pak ya. Iya benar. Suka juga badminton? Enggak. Mau saya tantang kalau suka badminton.
Iya. Pak, terakhir nih Pak, mungkin dalam prediksi Bapak seperti apa mungkin bisnis wajah industri properti dan gaya hidup di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Di Indonesia ini Pak, yang namanya properti itu tidak ada alasan gagal sebenarnya. Karena kita ini tidak seperti negara besar lainnya, di mana populasinya mulai shrinking, aging and shrinking. Kita lihat betapa besar dampak shrinking population even in a growing economy seperti China, ya kan? Dampak kepada propertinya. Tapi Indonesia itu masih China 20 years ago, 30 tahun lalu Pak. Jadi hukum alam akan mengatakan demand untuk perumahan itu tetap akan berkembang Pak. Nah tapi namun Jakarta dan Indonesia seperti banyak besar megapolis lainnya Pak ya, benar-benar harus bisa memikirkan bagaimana jalan melangkah urbanisasi mereka ke depan. Di mana tidak lagi bisa sepenuhnya berdasarkan mobil namun public transportation. Itu adalah suatu shift yang harus terjadi di seluruh kota megapolis, dari metropolis jadi megapolis. Karena ini sudah terjadi, kita lihat di Bangkok, kita sudah lihat di negara-negara besar, kota besar lain lah. Jadi menurut saya selama kita masih berkembang ekonomi, berkembang populasi, dan berkembang urbanisasi, properti itu sebenarnya udah kayak kita ngikutin wave aja Pak. Government policy itu tidak perlu terlalu banyak intervensi, asal mereka meliberalize sedikit aja sebenarnya sudah bisa jalan Pak, sendiri. Gitu Pak. Ya. Dan ya jujur bicara Pak, bricks and mortars property ini kan nggak seperti bits and bytes seperti di AI ataupun social media. Bagaimana kita melakukan policy censoring untuk social media lain, itu kan new economy Pak. Old economy. Ini sudah industri yang sudah dari awal zaman manusia namanya bangun perumahan, sandang pangan papan itu sudah ada Pak. Jadi ini bukanlah rocket science menurut saya Pak. Jadi asal momentum makro itu maju Pak, properti ini harusnya maju Pak. Tinggal membalance supply and demand. Itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Antoni. Tak terasa Pak, ternyata 40 menit. Aduh, jadi perbincangan yang pendek kan? Ya, pendek benar ya. Terima kasih banyak Pak Masiro kesempatannya untuk mengundang saya juga untuk sedikit memberikan cerita dan kita sharing perspektif juga Pak ya. Karena kembali Paradise best property company you've never heard of, tapi itu akan berubah dalam beberapa tahun ke depan ini Pak. Baik, terima kasih Pak Antoni. Sukses selalu untuk Bapak. Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita obrolin pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi pemirsa podcast Fundamentals. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.